Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Nurfitasari dengan NIM 3411221096 dari kelompok 4 kelas C. Di sini saya akan membacakan resume teori mata kuliah aplikasi komputer pertemuan 8. Pertemuan 8. Membuat tutorial penggunaan aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Microsoft Word merupakan software pengolah kata berbentuk dokumen yang sangat populer di seluruh dunia. Bagi Anda yang sering menggunakan aplikasi ini, sudah tidak asing dengan menu Microsoft Word. Banyak sekali fungsi untuk mengatur dokumen sedemikian rupa. Yang pertama, terdapat tab file. Di dalam tab file ada new. Jika ingin membuat dokumen baru setelah membuka Microsoft Word, Anda bisa membuka file new dan secara otomatis akan dibuatkan blank dokumen. Lalu ada open. Open atau buka merupakan menu yang berfungsi untuk membuka file dokumen atau project format .doc bisa ditampilkan ke Microsoft Word. Biasanya aplikasi akan menampilkan recent file dari beberapa dokumen dalam waktu terakhir kita buka. Lalu ada save. Pastinya Anda akan menyimpan dokumen ke perangkat setelah menyanting konten selesai. Masalahnya save yang berfungsi simpan file itu saja. Save as berbeda dengan save as yang secara otomatis menyimpan sekaligus menyalin menjadi dokumen baru dari file yang sedang Anda buka. Lalu ada print. Jika Anda ingin mencetak dokumen, bisa menggunakan fitur menu print atau bisa menekan Ctrl+P dan secara otomatis masuk ke halaman print. Note: pastikan Anda sudah terinstall driver printer pada komputer. Lalu ada share. Anda dapat membagikan dokumen melalui akun Microsoft seperti email, Outlook, dan cloud dari produk Microsoft. Lalu export, fitur yang sangat berguna bagi saya khususnya karena sering ekspor file dokumen menjadi format PDF dan lainnya. Lalu ada close. Untuk menu ini Anda bisa menggunakan ketika ingin menutup dokumen yang sedang dibuka. Lalu yang kedua ada tab home. Di dalam tab home terdapat font. Untuk pemilihan font Anda jika ingin menggunakan sesuai data font yang terinstall pada komputer. Lalu ada paragraf yang merupakan sebuah fitur untuk membantu Anda dalam merapikan sebuah teks dalam dokumen. Di antaranya bisa menggunakan align left, center, dan right, dan justify. Lalu ada style yang menyediakan beberapa format bawaan dari Microsoft Word. Untuk penggunaannya sangatlah mudah. Anda tinggal blok teks yang ingin diubah, setelah itu pilih beberapa style dalam format yang telah tersedia. Lalu yang ketiga ada tab insert. Di dalam tab insert terdapat menu insert, mempunyai segudang fitur dalam keberlangsungan membuat sebuah dokumen. Ada banyak kegunaan seperti menambahkan tabel, menambahkan gambar, menambahkan chart di Microsoft Word, membuat header dan footer, dan masih banyak lainnya. Lalu yang keempat ada desain. Anda dapat mengubah style maupun format desain dari font dengan tema yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Lalu ada layout, di mana pengguna dapat mengubah format atau tata letak dari setiap dokumen yang dibuat. Ada beberapa kemungkinan yang bisa digunakan seperti page setup, paragraf, dan arrange. Lalu ada reference untuk membuat karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, maupun buku. Tidak hanya itu, menu ini juga bisa membuat daftar isi secara otomatis, menambahkan
citasi, dan fitur penting lainnya. Lalu ada mailings. Mailings jarang banget digunakan di kehidupan sehari-hari karena mailing ini berhubungan dengan surat menyurat yang dibagikan secara online. Lalu ada review. Untuk menu review merupakan menu yang ditunjukkan untuk pengerjaan sebuah kata seperti grammar dan lainnya. Lalu view merupakan menu yang menyediakan untuk melakukan pengaturan tampilan dari Microsoft Word seperti menampilkan ruler, tampilan web, zoom, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meneruskan membaca dari teman saya. Nama saya Firdaus Gojali. Pertemuan 9. Aplikasi pengolah angka, gambar, dan video. Aplikasi pengolah angka adalah perangkat lunak khusus yang dibuat untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan angka. Penggunaan software ini dapat diterapkan pada bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, statistik, penulisan lembar kerja, sampai perhitungan sebuah data yang memerlukan grafik. Dalam aplikasi pengolah angka tentunya fitur-fitur yang cukup beragam, mulai dari penjumlahan, pembagian, pengurangan, hingga pembuat tabel dan grafik dalam dilakukan dengan mudah. Dan umumnya aplikasi pengolah angka ini hanya untuk dapat melakukan penerapan rumus-rumus tertentu. Dengan begitu, saat data-data angka dimasukkan, maka secara otomatis komputer menjalankan pengolahan angka sesuai rumus yang diinput sebelumnya. Manfaat dari aplikasi pengolah gambar tersebut antara lain memudahkan pengiriman gambar, dapat mempercantik tampilan foto atau gambar seperti contohnya gambar penampakan alam di Indonesia, dapat membantu pembuatan rancangan pembangunan, dapat membantu pembuatan sampel buku, majalah, dan lain-lain, membantu dalam pembuatan desain undangan agar tampil menarik, memudahkan pembuatan tampilan kalender, memudahkan pembuatan logo meski rumit sekalipun, membantu pembuatan banner maupun brosur agar lebih rapi dan menarik, membantu pembuatan desain untuk web maupun aplikasi bagi programmer. Mencetak gambar bisa dengan mudah dan cepat dan lain-lain. Untuk pertemuan 10, aplikasi tool perancangan perangkat lunak. Aplikasi tool perancangan perangkat lunak adalah perangkat lunak yang khusus yang dibuat untuk menangani pembuatan desain yang berkaitan dengan perangkat lunak, mulai dari perancangan database, IRD, DVD, flow, diagram flow chart, workflow, use case, skenario diagram, sequence diagram, class diagram, mobilization, dan lain-lain. Penggunaan software ini juga banyak diterapkan pada bidang bisnis, ilmiah, perencanaan statistik, penulisan, perhitungan, sampai mengatur bagaimana tampilan sebuah data yang ditunjukkan dalam aplikasi. Beberapa contoh aplikasi tools perancangan perangkat lunak antara lain Draw.io. Tools ini cukup visual dan sangat mudah untuk digunakan. Untuk penyimpanan yang berupa berbasis cloud dapat digunakan untuk membuat flowchart. DB-Diagram.io merupakan tools yang dapat digunakan untuk membuat diagram ER dan mendesain database secara cepat. Tool ini juga menggunakan bahasa yang mudah dan bersifat open source. Lucid Card biasanya digunakan untuk para desain profesional untuk memudahkan pekerjaannya dalam merancang model IRD. Lucid Chart menawarkan tampilan interface yang baik, namun berbayar. Anda jangan khawatir karena Lucid Chart juga menyediakan free version untuk Anda yang baru belajar untuk membuat diagram. Klik DBD Tools ini berbasis teks dan sangat cepat untuk menggambar diagram yang diperlukan. DBD juga menyediakan file ekspor dan berbagai format seperti PDF, SQL, maupun Word. SQL DBM juga digunakan untuk menjalankan database berbasis MySQL. Kelebihan utama dari SQL DBM adalah dapat bekerja pada browser maupun dan tidak menggunakan database ingin tambahan. Microsoft Visio. Microsoft Office Visio adalah sebuah program diagram komersial untuk Microsoft Windows yang menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram. Sangat direkomendasikan untuk membuat flower chart di diagram sini. Software Glyphity Flowchart. Glyphity adalah alat flowchart diagram yang memudahkan untuk membuat flowchart diagram secara online. Hanya drag dan drop bentuk dan garis-garis dari library yang
ada, dan Anda bisa membuat flowchart tampak profesional, integratis, dan tidak perlu instalasi. Smart Draw membuat diagram use case diagram, entity relationship diagram, UML diagram, dan banyak lagi. Bisa dibuat beberapa menit dengan Smart Draw. Mulailah dengan memilih template yang Anda butuhkan, menambahkan informasi, dan Smart Draw. Lakukan sisanya. Menyelaraskan segala sesuatu dan menerapkan tema desain profesional untuk hasil yang bagus. Qtly adalah software flowchart berbasis web untuk menggambar flowchart yang bagus, workflow diagram, proses flow diagram, dan data flow diagram. Andromex adalah Andromex pada dasarnya dapat dengan cepat membuat diagram analisis yang terstruktur, flow diagram informasi, diagram proses berorientasi data, dan diagram proses data, serta diagram alur data, diagram alur bisnis, diagram alur kerja, nilai aliran, diagram TQM, dan sebab dan akibat diagram. Cocok dengan browser. Cocok mungkin Anda untuk membuat dan memasukkan diagram yang bagus dengan mudah ke dalam dokumen online. Setiap modifikasi akan muncul seketika sehingga versi terbaru dan dari diagram selalu ditampilkan. Flowchart.com adalah multi-answer real-time flowchart yang berkolaborasi dengan layanan online. Membuat flowchart dengan mudah. Anda dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan Anda secara real time dan semua pihak yang bekerja sama dengan setting dan mendesain flowchart pada waktu yang sama. Dan selanjutnya, pertemuan 11 akan dibacakan oleh teman saya. Di pertemuan 11 ada kasus administrasi, mencari informasi berikut lengkap dengan rumus pencariannya. Yang pertama, mencari berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel. Yang kedua, menampilkan tabel provinsi disertai jumlah kota atau kabupaten. Memilih 100 kode pos secara random dan membuatkan tabel 100 kode pos tersebut diikuti kolom kecamatan yang bisa menggunakan VLOOKUP. Tentukan banyak rata-rata kecamatan di setiap provinsi menggunakan rumus, tampilkan tabelnya. Menampilkan grafik batang daftar kota dengan jumlah kelurahan di masing-masing kota tersebut. Menampilkan grafik pie daftar provinsi dengan jumlah kecamatan di masing-masing provinsi tersebut. Tampilkan grafik radar kota kabupaten dengan banyak kode pos yang digunakan pada kota atau kabupaten tersebut. Membuat format untuk setiap kode pos bernilai genap, maka satu baris tersebut akan berwarna merah muda. Yang terakhir ada mail merge, membuatkan surat undangan resmi rapat online untuk Pak Lurah di setiap kelurahan yang ada di Indonesia. Kemudian di pertemuan 13, kita membahas tentang internet, browser, email, dan online dokumen. Yang pertama, internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Jaringan inilah yang memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Untuk khusus jaringan, sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA atau Advanced Research Project Agency. Membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Yang selanjutnya ada browser. Browser adalah suatu aplikasi atau program yang dijalankan pada perangkat komputer untuk melihat konten yang ada pada media World Wide Web dengan memanfaatkan jaringan internet. Teknologi browser yang berkembang saat ini tidak hanya dapat menampilkan halaman yang berisi teks atau tulisan saja. Browser-browser populer sekarang dapat menampilkan gambar, musik, suara, video, file PDF, dan data lainnya. Berikut adalah beberapa browser populer di dunia. Yang pertama ada Firefox, yang kedua Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Maxton, Vlog, Avon Browser, DeepNet Explorer, Passout, Edge Browser, dan lain-lain. Yang ketiga ada email. Elektronik email atau electronic mail sebagai pesan elektronik yang dapat dikirim dari komputer seorang pengguna ke komputer lainnya. Email dapat dikirimkan melalui local area network atau internet. Jika dahulu data yang dikirim hanya berupa teks, sekarang email dapat berisi gambar, suara, dan bahkan klip video. Teknologi inilah yang dengan cepat menurunkan kebutuhan masyarakat akan layanan pos surat.
Setelah beberapa tahun email digunakan juga berkembang istilah baru yang dikenal dengan mailing list, yaitu fasilitas email internet di mana pemakai dapat mendaftarkan diri ke suatu daftar pengiriman email untuk suatu topik tertentu, sehingga pemakai akan secara otomatis mendapatkan kiriman email setiap anggota dari mailing list manager. Yang keempat ada online dokumen. Online dokumen atau lebih dikenal dengan cloud storage, yaitu model penyimpanan data di mana data disimpan dalam media penyimpanan umum pada lokasi server tertentu, di mana server tersebut dapat di-remote untuk melakukan penyimpanan, pengaksesan, dan pengelolaan datanya melalui jaringan internet. Cloud storage adalah salah satu inovasi yang saat ini mulai marak digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ada beragam fungsi dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan teknologi berbasis jaringan internet ini, mulai dari untuk memenuhi kebutuhan personal, bisnis, hingga edukasi. Beberapa manfaat dari fungsi cloud storage yang dapat kita nikmati saat ini adalah: yang pertama, membantu proses arsip data. Cloud storage sebagai alat berbagi mengoptimalkan administrasi bisnis. Cloud storage mampu menghemat biaya, kontrol data agar tidak bocor. Cloud storage lebih ramah lingkungan. Beberapa contoh cloud storage saat ini yang pernah ada adalah Google Drive, Dropbox, iCloud Box, Amazon Drive, eDrive Inc., Ignite, Tresorit, Simplicity, Code42, dan lain-lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.